Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revianti Hairunisa dari kelas 10 Farmasi B, absen 19, ingin menjelaskan tentang fungsi tari. Tari memiliki fungsi yaitu 1. Tari sebagai upacara, 2. Tari sebagai sarana hiburan, 3. Tari sebagai sarana pertunjukan. Tari sebagai upacara. Fungsi tari sebagai upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi. Tari yang termasuk dalam upacara umumnya bersifat magis. Contoh, 1. Tari serimpi, 2. Tari lekong. Tari serimpi merupakan salah satu jenis tarian yang berasal dari tanah Yogyakarta yang dimainkan oleh beberapa penari wanita yang terlihat cantik dan anggun. Tarian yang menjelaskan kesopanan dan lemah lembut dari gerakan yang pelan dan lembut yang dipertunjukkan oleh para penarinya. Tari ini pada awalnya ialah tarian yang bersifat sakral dan hanya dipentaskan di lingkungan Keraton Yogyakarta. Tari lekong. Lekong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaraan gerakan yang sangat kompleks yang terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata lekong berasal dari kata lek yang artinya gerak tari yang luwes dan lentur dan gong yang artinya gamelan. Tari sebagai sarana hiburan. Tari sebagai sarana hiburan ini memiliki tujuan untuk hiburan pribadi, lebih mementingkan kenikmatan dalam menarikannya. Tari ini disebut tari gembira. Pada dasarnya, tarian gembira ini tidak bertujuan untuk ditonton, namun untuk kepuasan penarinya sendiri. Contoh, tari serampang 12 dan tari gandrung. Tari serampang 12 adalah jenis tarian dengan gerakan cepat khas Sumatera Utara. Menurut catatan sejarah, kesenian tari telah ada sejak tahun 1940-an. Serampang 12 termasuk tarian adat yang juga dapat dipentaskan untuk mengisi acara hiburan. Tari gandrung. Tari gandrung Banyuwangi ini sering dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung juga merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan jenis-jenis alat khas yaitu gamelan osing dan dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Tari sebagai sarana pertunjukan. Tari pertunjukan adalah bentuk komunikasi sehingga ada penyampaian pesan dan penerima pesan. Tari ini lebih mementingkan estetika. Oleh sebab itu, penyajian tari mengutamakan segi artistiknya yang konsepsional, yang mantap, koreografer yang baik, serta tema dan tujuan yang jelas. Contoh, tari gambyong dan tari pendet. Tari gambyong ialah salah satu jenis tarian Jawa klasik yang berasal dari kota Surakarta. Tarian ini hasil bentuk baru dari perkembangan tari tayub dan biasanya dipertunjukkan untuk menyambut tamu. Walau awalnya tarian ini hanya dilakukan oleh penari tunggal, tetapi sekarang terkadang dibawakan oleh beberapa penari dengan tambahan unsur blocking. Akhirnya melibatkan garis dan gerak yang sangat besar. Tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tarian selamat datang yang paling tua di Pulau Bali. Jenis tarian penyambutan ini dibawakan oleh sekelompok remaja putri yang masing-masing membawa mangkok perak yang berisi bunga warna-warni. Dan pada bagian akhir tarian, para penari menaburkan bunga-bunga yang mereka bawa ke arah penonton atau tamu yang disambut sebagai ucapan selamat datang. Sekian, terima kasih.